kembali lagi di mata kuliah dasar-dasar rekayasa transportasi. Di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas mengenai pemilihan rute atau dikenal dengan trip assessment. Nah, seperti biasa di konsep pemodelan 4 tahap, di minggu-minggu sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai trip generation, di mana di sana kita juga sudah membahas mengenai bangkitan dan tarikan perjalanan. Nah, di minggu selanjutnya lagi kita juga sudah membahas mengenai dari trip distribution atau distribusi dari perjalanan masing-masing zona. Nah, setelah didapatkan distribusi dari masing-masing zona, kita juga sudah membahas mengenai pemilihan moda atau mode choice atau juga dikenal dengan istilah mode split. Nah, dan minggu ini kita akan membahas mengenai traffic assessment. Di traffic assessment ini atau lebih dikenal dengan istilah pemilihan rute. Nah, untuk materi di pemilihan rute itu sendiri, kita nanti akan membahas mengenai proses pemilihan rute dari setiap pergerakan, dan yang keduanya adalah penyediaan dari pemodelan transportasi serta kondisi keseimbangan antara kebutuhan dan penyediaan transportasi. Sekarang kita lihat dulu definisinya, di mana pemilihan rute itu sendiri adalah pembebanan dari perjalanan, atau lebih dikenal dengan suatu proses di mana permintaan perjalanan dibebankan ke rute jaringan yang terkait dari kumpulan ruas-ruas jalan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan arus di ruas jalan dan total biaya perjalanan di dalam jaringan yang ditinjau. Nah, kita lihat dulu konsep dasarnya. Dasar dari pemilihan rute itu sendiri sama dengan halnya kegiatan ekonomi. Nah, di mana dalam kegiatan ekonomi itu sendiri ada namanya pertukaran barang dan jasa yang terjadi sebagai akibat dari kombinasi antara supply dan demand atau penyediaan dan kebutuhan. Nah, di mana dalam bidang ilmu transportasi kombinasi antara penyediaan dan kebutuhan itu dapat kita lihat dari seperti gambar di sebelah kiri ini. Nah, di sini juga bisa kita lihat ada fungsi penyediaan dan ada juga fungsi dari kebutuhan. Nah, sebetulnya jaringan transportasi itu sendiri adalah sebagai supply dan pergerakan orang dan barang adalah sebagai demand. Nah, di sini yang dicari adalah kita mencari titik temu atau lebih dikenal dengan istilah equilibrium, di mana jalan itu sebagai supply dan pergerakan itu sebagai demand. Nah, masing-masing rute memiliki persamaan hubungan antara arus dan biaya. Nah, sekarang ada keseimbangan jaringan jalan. Nah, di sini setiap pelaku perjalanan akan berusaha selalu mencari yang namanya rute terbaik menurut pelaku perjalanan. Bahwa dari setiap pelaku perjalanan akan menentukan rutenya sendiri atau rute terbaik. Tentunya rute terbaik ini bisa berdasarkan jarak, berdasarkan waktu, atau hal lainnya yang dijadikan indikator oleh pelaku perjalanan itu sendiri. Nah, sehingga dia bisa meminimalkan atau meminimumkan biaya perjalanannya dan akan memperoleh rute yang diinginkan oleh pelaku perjalanan itu sendiri. Sebagai contoh, saat kita bepergian kita akan berpikir kita akan memakai moda apa. Nah, ini adalah konsep dari moda split atau menentukan pilihan moda. Oke, saya akan memilih mobil atau saya akan memakai sepeda motor. Nah, tanpa disadari kita sudah menentukan namanya rute terbaik. Bisa jadi alasannya karena lebih cepat atau bisa jadi karena lebih murah. Maka akan terjadi keseimbangan jalan karena di setiap pelaku perjalanan dia juga sama memikirkan hal yang sama, memikirkan moda apa yang dipakai, rute mana yang dipilih, dan indikatornya mungkin juga sama, itu jarak, waktu tempuh, atau kenyamanan, atau biaya perjalanan bisa jadi. Maka akan tercapai yang namanya keseimbangan jalan. Seimbang artinya adalah di mana pelaku perjalanan akan mencari rutenya masing-masing dan akan menemukan meminimumkan biaya perjalanannya, sehingga di setiap ruas jalan maka biayanya akan menjadi sama gitu, atau yang dikenal dengan pembebanannya seimbang. Nah, di keseimbangan jaringan multimoda, di sini setiap pelaku perjalanan akan berusaha selalu mencari yang namanya moda dan rute terbaik, di mana setiap pelaku perjalanan akan memilih modanya terlebih dahulu
dan saat dia menentukan moda, dia juga akan memikirkan rutenya, sehingga diperoleh pilihan moda dengan biaya perjalanan yang meminimumkan dengan rute jaringan multimoda yang seimbang. Sekarang kita lihat keseimbangan sistem. Keseimbangan sistem ini merupakan gabungan dari kedua konsep keseimbangan, di mana saat keseimbangan jaringan jalan terpenuhi dan di saat keseimbangan multimoda juga terpenuhi, maka keseimbangan sistem akan terpenuhi secara keseluruhan. Sistem transportasi akan mengalami yang namanya keseimbangan. Nah, ini adalah klasifikasi model pemilihan rute berdasarkan teori-teori yang ada. Nah, di sini nanti kita akan membahas mengenai all or nothing dan keseimbangan Waldorf. Sekarang kita lihat dulu. Di sebelah kiri ini ada yang namanya efek batasan kapasitas yang dipertimbangkan. Nah, di sini artinya adalah setiap pelaku perjalanan, baik orang ataupun barang, dia akan memperhatikan kemampuan jalan untuk melewatkan arus lalu lintas. Sehingga kapasitas yang dimaksud di sini adalah kapasitas ruas jalan. Sedangkan di efek stokastik yang dipertimbangkan, ini adalah keinginan pengguna jalan akan memilih rute berdasarkan keinginan dia. Nah, keinginan yang dimaksud di sini adalah keinginan yang mengabaikan kapasitas jalan atau waktu tempuh lebih jauh, tapi dia tetap melewati rute tersebut. Nah, sebagai contoh, kalau kita melakukan perjalanan dari Ciamis menuju Jakarta, kita bisa melewati kota Bandung, terus menuju tol Cikampek, atau juga bisa kita melewati dari Ciamis menuju Cirebon, masuk lagi ke tol Cipali dan menuju Jakarta. Artinya di sini meskipun ada rute yang lebih pendek, tapi kita akan memilih rute yang lebih jauh. Nah, ini salah satu bentuk dari efek dari stokastik. Nah, ini adalah metode dari all or nothing. Nah, kalau kita artikan sendiri, metode all or nothing itu adalah pilih semua atau tidak sama sekali ya. Di sini ada contoh gambar untuk lebih mudah memahami metode all or nothing. Di sini ada zona A dan zona B. Pelaku perjalanan dihadapkan dengan 3 rute, yang artinya pelaku perjalanan yang bergerak dari zona A ke B ini akan memilih salah satu dari 3 rute yang ada, atau sebaliknya, dari pergerakan yang dari B menuju A itu juga dihadapkan dengan 3 rute. Nah, sesuai dengan metode all or nothing, semua pelaku perjalanan yang bergerak dari zona A menuju zona B itu akan memilih rute yang paling murah atau rute yang paling cepat. Nah, kalau kita lihat di sini, rute 1 adalah rute yang paling termurah biayanya. Sebenarnya biaya ini adalah melambangkan waktu, karena waktu itu bisa dimonetasi menjadi nilai uang. Kecepatan, kenyamanan juga bisa dimonetasi dalam bentuk rupiah. Nah, biaya operasi kendaraan juga bisa dirupiahkan. Sebagai representasi dari rute terbaik, semua pelaku perjalanan akan memilih rute 1 tanpa memikirkan kapasitas jalan. Nah, ini adalah contoh kedua dari metode all or nothing. Nah, di sini bisa kita lihat di gambar kedua ini di mana karakteristik jalannya dilambangkan dengan persamaan. Nah, misalkan di rute 1 ada C sama dengan 10 ditambah dengan 0,02 dikali V, dan di rute 2 ada 15 ditambah 0,05 dikali V, dan begitu juga dengan di rute yang ketiga 12,5 ditambah dengan 0,0015 dikali V. Nah, di mana V itu sendiri adalah volume dari kendaraan yang melewati dari rute tersebut. Nah, yang maksud dari persamaan ini adalah biaya yang dikeluarkan itu dipengaruhi oleh volume kendaraan yang melewati. Artinya semakin banyak
volume kendaraan yang melewati di rute tersebut, maka biayanya akan bertambah. Atau juga maksudnya di sini semakin besar volume yang melewati, maka jalan akan mendekati nilai dari kapasitas jalannya. Sehingga jalan yang sudah mendekati nilai kapasitasnya, maka pelaku perjalanan berikutnya mungkin tidak melewati rute yang sama, akan tetapi memilih rute yang lain. Tapi dengan metode all or nothing, kita tidak akan melihat batasan kapasitas jalan. Berapapun volume yang lewat dari zona A menuju zona B, pelaku perjalanan akan tetap memilih rute termurah. Nah, kita ambil contoh. Misalkan dari zona A menuju zona B ini terdapat 10 kendaraan melewati rute 1, itu dikenakan biaya sebesar 10. Nah, sedangkan di rute kedua itu ada 15 dan di rute ketiga ada 12,5. Nah, kita bisa tarik kesimpulan dengan metode all or nothing ini, dengan 10 kendaraan yang lewat, maka dia akan tetap memilih rute 1 sebagai rute termurah. Nah, sekarang bagaimana kalau ada kasus pada jaringan jalan dari zona A menuju zona B? Jika pergerakan dari zona A menuju zona B ini akan dilewati oleh 2000 kendaraan per jam, nah dia akan memilih rute yang mana? Kalau kita hitung dengan 2000 kendaraan per jam, akan menghasilkan fungsi biaya yang hasilnya sama. Oleh karena itu dikembangkan sebuah metode baru dari metode all or nothing yang dinamakan dengan pembebanan bertahap. Nah, di metode pembebanan bertahap ini kita akan lihat arus yang lewat dapat kita diagregasi dulu. Dalam soal ini diagregasi menjadi 500 kendaraan per jam. Inisial awal pembebanan di tahap 0 itu biaya termurahnya adalah rute 1. Atau karena arus yang melewati masih 0, maka pembebanan pertama sebesar 500 kendaraan per jam akan memilih rute 1. Nah, sekarang kita lihat di gambar. Nah, ini ada pembebanan dan ini adalah fraksi. Fraksi yang di sini itu kita tadi judulnya akan mendiagregasi jumlah volume kendaraan yang lewat. Nah, dari 2000 kendaraan yang lewat, kita akan diagregasi menjadi 4 atau 25%. Nah, di sini juga ada rute 1, rute 2, dan rute 3. Nah, nilai di persamaan rute 1 ini kita masukkan ke kolom biaya ini, sedangkan yang untuk rute 2 juga kita masukkan, dan rute ketiga nilainya 12,5 ini juga kita masukkan di kolom biaya. Nah, di sini kita akan mengalihkan jumlah volume kendaraan yang lewat dengan fraksi 25%. Jadi dari 2000 kendaraan yang ada, kita kali dengan 5%, itu didapat 500. Nah, 500 kendaraan pertama yang lewat, dia akan memilih rute termurah, yaitu rute 1, di mana besar biaya yang dikeluarkan itu sebesar 10 ditambah 0,02 dikali volume. Artinya di sini rute 1 adalah rute termurah. Nah, di agregasi pertama kita masukkan nilai 500 dikali dengan persamaan yang 10 ditambah 0,002 dikali dengan kecepatan volume. Volume di sini itu nilai 500. Maka didapatkan biayanya sebesar 20 satuan uang. Nah, ini untuk pembebanan yang pertama, rute 1 yang pertama nilainya tadi 10 satuan uang, sekarang sudah berubah menjadi 20 satuan uang. Nah, di pembebanan berikutnya atau pembebanan yang kedua, kita masukkan lagi 25% dari 2000 kendaraan, itu 500 lagi. Dia akan memilih rute termurah setelah rute 1. Artinya yang tadinya rute 1 10 satuan uang sekarang sudah berubah menjadi 20.
Maka dari itu pelaku perjalanan yang berikutnya tidak akan lagi memilih rute 1, melainkan dia akan mempertimbangkan rute 2 dan rute 3. Nah, di antara dua rute ini, pelaku perjalanan akan memilih rute 3 yang nilainya 12,5. Nah, sehingga didapat nilainya berubah menjadi 20 satuan uang untuk pembebanan yang kedua. Nah, kita lanjut ke pembebanan yang ketiga. Kita masukkan lagi 25% fraksi yang dikali dengan volume yang ada, maka 500 volume kendaraan akan memilih rute 3 karena di antara rute 1 dan rute 2 ini sudah memiliki biaya yang lebih tinggi, maka rute 2 adalah rute alternatif termurah selanjutnya. Nah, dengan 500 kendaraan yang masuk ke rute 2 yang semula nilainya 15 satuan uang sekarang berubah menjadi 17,5 satuan uang. Nah, di pembebanan keempat kita masukkan lagi 500 kendaraan, dan di antara 3 rute yang ada, rute 1 20, rute 2 17,5 dan rute 3 20, maka pelaku perjalanan berikutnya akan memilih rute kedua sebagai rute pilihan atau rute terbaik. Nah, maka didapat hasil dari ketiga rute itu biayanya seimbang atau sama. Rute 1 21 uang, rute 2 juga 20, dan rute 3 20. Nah, tadi kita juga menyebut pergerakan dari zona A ke zona B itu sebanyak 2000 kendaraan dari 3 rute ini, maka di total semuanya jadi 2000 kendaraan. Dimana agregasinya itu pertama di rute 1 ada 500, di rute 2 ada 1000 kendaraan, dan di rute 3 ada 500 kendaraan. Untuk lebih jelasnya, saya akan bikinkan tutorial. Nah, di sini sudah ada soal mengenai gambar 7.12. Terdapat pergerakan sebesar 2000 kendaraan yang akan bergerak dari zona asal A ke zona tujuan B. Nah, seperti gambar berikut, kita bisa lihat rute 1 itu nilai konstantanya itu 10 ditambah 0,02 dikali volume. Dan di rute 2 ada 15 ditambah 0,05 dikali volume, dan di rute 3 nya 12,5 ditambah 0,015 dikali volume. Nah, di sini ada 5 contoh kasus yang akan dibahas. Yang pertama yaitu agregasinya dilakukan kepada fraksi pembebanan seragam sebesar 25%, dan yang kedua fraksi pembebanan seragamnya sebesar 10%, yang ketiga 5%. Dan untuk kasus yang keempat dan kelima itu kita akan membahas tentang fraksi pembebanan yang tidak seragam. Nah, sekarang kita akan bikin tabelnya terlebih dahulu. Nah, sekarang tabelnya sudah jadi. Kita tinggal masukkan nilai fraksi persen ini. Pertama itu 0, dan arusnya 0. Nah, arus di rute 1 juga 0, biaya di rute 1. Nah, sekarang kita masukkan persamaan yang di sini. Sama dengan 10 ditambah dengan buka kurung 0,02 dikali dengan volume. Volume yang dimaksud di sini adalah volume di rute 1 yang arus ini, atau lebih tepatnya di E26. E26 terkurung. Maka di pembebanan yang awal ini kan pembebanan 0, maka fraksinya 0 dalam 1%, fraksi arusnya juga 0, maka arus di rute 1 ini 0, maka biayanya juga nilai yang konstanta yang pertama atau 10 dalam satuan uang. Nah, untuk di rute kedua, rute ketiga kita lakukan hal yang sama. Kita bikin di sini arusnya 0, di rute 3 juga arusnya 0, dan biayanya sesuai dengan persamaan di rute kedua. Biaya di rute kedua yaitu sama dengan 15 ditambah dengan 0,05 dikali dengan volume. Volume yang dimaksud di sini adalah volume di rute 2 untuk pembebanan 0. Maka kita kalikan aja dia dengan G26. G26 tutup kurungan teh. Maka didapat biayanya sebesar 15 sesuai dengan persamaan yang awal.
Nah, untuk di rute ketiga juga sama, kita masukkan juga persamaannya, dimana 12,5 ditambah dengan 0,015 dikali dengan volume di rute ketiga. Nah, di sini pengembangan pertama itu kan 0, jadi harusnya di sini 0 juga, maka kita kalikan dengan I26 tutup kurung, maka hasilnya tetap sama dengan nilai konstantanya atau 12,5. Di sini 12,5. Oke, sekarang kita masuk ke pembebanan 1. Tadi kita sudah punya data jumlah kendaraan yang bergerak dari zona A ke zona B ini sebesar 2000 kendaraan per jam. Nah, ini data awal kita, semuanya nilainya adalah 2000. Bukan di sini. Yang di fraksi arus di sini nilainya 2000. Di bawahnya juga sama 2000. Di bawahnya lagi juga sama 2000. Nah, fraksi persen yang pertama itu sebesar 25%, yang kedua 25% juga, ketiga keempat juga sama. Nah, untuk pembebanan yang pertama sesuai dengan teori all or nothing, bahwa pelaku perjalanan akan memilih rute termurah, karena di rute termurah itu bisa jadi jaraknya terpendek atau waktu tempuhnya terpendek. Nah, di sini di antara 3 rute, rute 1 merupakan adalah rute yang termurah. Maka untuk pembebanan pertama kita masukkan di sini sama dengan fraksi dalam 1% ini kita kalikan dengan volume lalu lintas. Nah, maka didapat di sini jumlah volume lalu lintas yang masuk ke rute 1 itu sebesar 500 kendaraan. Maka biaya di rute 1 akan berubah menjadi, nah kita tinggal tarik aja ini, maka biaya yang semula 10 satuan uang setelah dilewati sebanyak 500 kendaraan, maka biayanya berubah menjadi 20 satuan uang. Nah, di rute 2 dan 3 otomatis tidak ada yang lewat di sana, maka kita isi aja 0, atau bisa juga dibikin sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Lalu persamaannya kita tarik aja ke bawah, nggak apa-apa ditarik ke bawah pun nilainya juga tidak ada. Nah, ini kalau kita tarik ke bawah pun juga nilainya tidak ada. Oke, setelah kita lakukan pembebanan pertama, pembebanan kedua bagaimana? Nah, di pembebanan kedua, di saat pembebanan pertama di rute 1 itu jumlah biayanya meningkat menjadi 20 satuan uang, maka pelaku perjalanan di tahap kedua dia tidak akan lagi memilih rute 1 karena biayanya sudah menjadi 20 satuan uang. Maka untuk pembebanan yang kedua dia akan memilih rute kedua atau rute ketiga. Di antara dua rute ini mana yang lebih termurah? Ya, jelas di rute ketiga adalah yang lebih murah, itu sebesar 12,5. Maka di pembebanan kedua ini kita masukkan dulu nilai di rute 1 itu sama dengan 500, di rute 2 juga sama dengan rute yang juga sama dengan volume yang di atasnya. Nah, untuk yang di rute ketiga kita masukkan 25% dikali dengan 2000 kendaraan, maka didapat jumlah biaya yang dikeluarkan di rute ketiga pada pembebanan kedua itu sebesar 20 satuan uang. Lalu di pembebanan ketiga, kira-kira di antara 3 rute ini mana rute termurah? Ya, kita bisa lihat di sini rute kedua belum pernah dilewati, otomatis dia menjadi rute termurah di pembebanan yang ketiga. Nah, untuk rute 1 kita masukkan lagi nilai yang sama tadi, dan untuk di rute kedua kita masukkan nilai yang dari sini sama dengan 25%, kita kalikan dengan 2000 kendaraan, maka didapat 500 kendaraan yang melewati rute 2 yang semula biayanya 15 satuan uang sekarang sudah berubah menjadi 17,5 satuan uang. Nah, begitu juga dengan rute 3 itu jumlah volume yang lintas di atasnya masih sama dengan yang tadi, yaitu sebesar 500 kendaraan dengan biaya 20 satuan uang. Nah, untuk pembebanan yang keempat, kita juga lihat dulu di biaya rute 1, rute 2, dan rute 3. Di antara 3 rute ini masih terdapat rute 2 adalah rute yang termurah. Lalu
pembubanan keempat ini pelaku perjalanan akan tetap memilih rute kedua sebagai rute terbaiknya. Nah, untuk di rute kedua kita masukkan nilainya 25% dikali dengan 2000. Jangan lupa. Nah, kita tambahkan dengan volume yang sudah ada melintas sebelumnya gitu. Kalau sebelumnya ada 500 kendaraan melintas, maka kita tambahkan di sini. Maka jumlah volume yang melintas sebesar 1000 kendaraan pada pembubanan yang keempat dengan biaya sebesar 20 satuan uang. Dan untuk di rute ketiga kita tinggal samakan aja dengan pembubanan yang ketiga, maka nilainya masih di 20 satuan uang. Kita lihat apakah algoritma yang kita bikin ini mencapai konvergen atau sudah mencapai solusi dari kondisi keseimbangan wardrobe. Nah, ini merupakan hasil dari pembebanan yang kita lakukan dengan diagregasi sebesar 25% untuk setiap pembebanan. Maka bisa kita lihat nilai indikator deltanya untuk solusi yang dihasilkan. Apakah algoritma yang kita lakukan tersebut sudah mencapai nilai konvergen dengan solusi kondisi seimbang atau nilai keseimbangan dari wardrobe. Nah, di sini adalah nilai delta sama dengan 500. 500 ini adalah untuk setiap pembebanan kita melepaskan arus sebesar 500 kendaraan untuk setiap kali pembebanan. Nah, nilai 20 ini adalah nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah. Nilai tertinggi di sini adalah nilai terakhir yang dikeluarkan, dan nilai terendahnya juga 20, karena di semua rute kita mendapatkan nilai sebesar 20. Nah, habis itu ditambah dengan rute yang kedua. Di rute kedua volume ada 1000 kendaraan. Nah, 1000 kendaraan dikali dengan biaya tertinggi dikurang biaya terendah, karena biaya tertinggi semuanya sama dan biaya terendahnya juga sama, maka 1000 dikali dengan 20 dikurang 20 ditambah dengan rute ketiga volumenya sebesar 500 kendaraan dikali dengan biaya tertinggi dikurang biaya terendah, tutup kurung, lalu kita bagi dengan jumlah seluruh volume atau total volume dikali dengan 20 adalah biaya tertinggi sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini artinya algoritma yang kita lakukan sudah mencapai nilai konvergen atau kondisi di mana rute di setiap rute itu sudah seimbang. Nah, sekarang kita lanjut ke kasus 2, yaitu fraksi pembebanan seragam sebesar 10%. Nah, ini adalah soal untuk yang kasus kedua. Jumlah pergerakan atau jumlah kendaraan yang lalu itu sama sebesar 2000 kendaraan, dan konstantanya juga sama. Yang kita rubah hanyalah nilai fraksinya atau persentase kendaraan yang masuk ke rute 1, 2, dan 3 itu sebesar pembebanan bertahap itu sebesar 10% atau sebesar 200 pergerakan. Nah, kita copy dulu tabelnya. Nah, untuk biaya di rute 1 ini kita masukkan lagi nilai kos atau konstanta dari rute 1 sebesar ini 10 ditambah 0,02 dikali volume, kita masukkan dulu. Nah, 10 ditambah 0,02 dikali dengan jumlah volume yang ada. Nah, ini salah gambar, ini gambarnya. Nah, yang di rute 2 dan 3 juga sama, kita masukkan dulu persamaannya sama dengan 15 ditambah dengan 0,005 dikali dengan volume. Ketiga juga sama, 12,5 ditambah dikali dengan 0,015 dikali dengan volume yang ketiga.
Yes. Nah, karena kita pembebanannya sebesar 10% untuk setiap pembebanan, maka kita lakukan juga hal yang sama seperti kita lakukan di pembebanan di kasus 1. Pertama, semua yang bergerak dari zona A ini akan memilih rute termurah, yaitu rute 1. Jadi ini kita isi dulu nilainya, ini dikali ini 0. Nah, di pembebanan pertama yaitu kita lihat dulu di gambar ini, karena di gambar ini masih sama dengan gambar yang kasus 1, yaitu di rute satunya adalah rute termurah, maka di sini pembebanan pertama kita memasukkan nilai persentase fraksi dalam persen ini kita kali dengan jumlah arus yang kita melewat. Nah, maka didapat jumlah arus sebesar 200 kendaraan untuk rute 1, maka didapat biaya sebesar 14 satuan uang. Nah, sedangkan di rute 2, karena arus yang di sini tidak ada lewat, maka nilainya masih sama dengan 0. Dan biayanya masih sama 15, dan rute 3 juga 0, dan biayanya juga masih 12,5. Nah, sekarang kita lanjut ke pembebanan yang kedua. Nah, di antara 3 rute ini kita bisa melihat setelah di rute 1 biayanya berubah menjadi 14 satuan uang, maka biaya terendah berikutnya di pembebanan kedua adalah rute 3 adalah rute terbaik. Maka di sini kita masukkan nilai di rute 1 itu sama dengan 200, dan biayanya juga masih sama 14. Dan di rute 1 masih sama dengan 0, dan biayanya masih 15. Dan di rute ketiga itu kita masukkan ini fraksi 10% dikali dengan jumlah arus, itu dapat sebesar 200 kendaraan dengan biaya meningkat menjadi 15,5. Nah, untuk yang pembebanan ketiga kita bisa lihat lagi di antara 3 rute, ternyata di pembebanan ketiga rute pertama adalah rute termurah. Maka untuk pembebanan ketiga kita lakukan adalah fraksi 10% ini kita buka kolom dulu, kita kali dengan jumlah arus total, terus kita tambah dengan rute yang sudah ada sebelumnya, itu sebesar 200, maka didapat total arus menjadi 400 dengan biaya sebesar 18 satuan uang. Sedangkan di rute kedua masih 0 dengan biaya masih 15, dan di rute ketiga sama dengan 200 dengan biaya masih 15,5. Nah, di sini kita bandingkan lagi untuk pembebanan tahap keempat. Di antara 3 rute, ternyata rute kedua adalah rute termurah, maka di rute 1 ini masih berada di volume 400 dengan biaya 18 satuan uang. Sedangkan di rute kedua kita masukkan nilai fraksi 10% dikali dengan 2000 ini, kali dapat arus yang melintas di rute kedua sebesar 200 dengan biaya meningkat menjadi 16. Sedangkan di rute ketiga masih sama 200 dengan biaya 15,5. Nah, di antara ketiga rute ini untuk pembebanan tahap kelima, maka kita bisa lihat ternyata rute ketiga adalah rute termurah berikutnya untuk pembebanan kelima. Maka di rute 1 masih sama dengan biaya 18, dan di rute 2 masih sama dengan biaya 16. Sedangkan di rute ketiga adalah 10% dikali dengan 2000 lalu ditambah dengan volume yang sudah ada, maka nilainya berubah menjadi 400. Volumenya dengan biaya meningkat menjadi 18,5. Nah, dan di pembebanan untuk yang keenam, ternyata rute kedua adalah rute termurah berikutnya, maka pelaku perjalanan berikutnya akan lebih memilih rute kedua.
Nah, di sini rute pertamanya masih volume 400, biayanya masih 18, dan di rute kedua itu dan di rute kedua kita masukkan fraksi 10% ini dikali dengan volume total ditambah dengan volume yang sudah ada sebelumnya, maka menjadi 14 volume kendaraan yang melintas dan dengan biaya 17 satuan uang. Sementara di rute ketiga masih sama dengan biaya 18,5. Nah, lanjut untuk pembebanan yang ke-7, ternyata di rute kedua adalah masih rute terendah. Nah, maka di sini kita akan masukkan nilai yang sama untuk rute 1, dan untuk rute yang kedua itu kita kalikan lagi 10%, kita tambah dengan volume yang sudah ada sebelumnya, jadi sebesar 600 dengan biaya 18, dan di rute 3 masih volume yang sama dengan biaya yang sama. Nah, di sini kita lihat lagi, ternyata ada rute 1 dan rute 2 adalah nilai yang terendah. Nah, di sini kita bisa tentukan sendiri mana yang kita pakai. Oke, di sini saya akan menggunakan rute 1 sebagai rute termurah. Maka nilai fraksi dalam satuan persen ini kita kalikan dengan 2000, lalu kita tambah dengan nilai volume yang sudah ada, maka biayanya meningkat menjadi 22 dalam satuan uang. Nah, untuk yang di rute kedua masih sama, itu 600 dengan biaya 18, dan di rute ketiga masih sama dengan volume 400 dengan biaya 18,5. Nah, di antara tiga rute ini ternyata adalah rute kedua adalah rute terendah. Untuk rute perjalanan berikutnya, untuk rute 1 masih sama 600, sedangkan untuk di rute kedua itu 10% ini kita tambahkan lagi dengan rute kedua ini kita kalikan lagi dengan fraksi 10% dikali 2000 ditambah dengan volume yang sudah ada, maka menjadi 800 dengan biaya meningkat menjadi 19. Nah, dan untuk di rute ketiga itu masih sama sebesar 400 volume kendaraan dengan biaya 18,5. Nah, untuk pembebanan terakhir, di sini kita lihat yang ke-10. Untuk pembebanan yang ke-10, maka untuk rute 1 masih sama 600 volume dengan biaya 22, sedangkan untuk di rute kedua sebesar 800 volume dengan biaya masih 19, sedangkan untuk di rute ketiga itu sebesar 10% dikali dengan 2000 lalu ditambah dengan volume yang sudah ada, maka jadinya 21,5 satuan uang. Nah, setelah ini selesai, maka kita akan bikinkan kesimpulan. Yang pertama kita ambil insert, habis itu kita klik object, pilih Microsoft Equation ini. Nah, kita masuk, cari dulu nilai deltanya. Nah, delta sama dengan buka kurung lagi, ini ya. Nah, yang pertama itu kita inputkan dulu nilai yang ada di rute 1. Total di rute 1 arusnya sebesar 600 dikali dengan nilai tertinggi yaitu 22, biaya tertinggi itu 22 dan biaya terendah itu 19, berarti 22 dikurang 19, lalu kita tambahkan dengan rute yang kedua dimana jumlah arusnya di sana 800, kita buka kurung lagi, nilai tertinggi di sini 19 dan nilai terendahnya juga 19, lalu kita tambahkan lagi dengan rute yang ketiga dimana jumlah arus di rute ketiga itu 600
600 buka kurung lagi. Nah, nilai tertinggi di sini adalah 21,5 dan nilai terendah juga tetap berada di rute kedua, dikurang dengan rute kedua yaitu 19. Oke, setelah itu kita bagi dengan jumlah total volume sebesar 2000 dikali dengan nilai terendah itu 19, terendahnya adalah 19, maka sama dengan didapat hasil sebesar 0,078. Setelah maka ini adalah kesimpulan dari kasus kedua. Kalau kita baca ya, setelah seluruh pergerakan dibebankan, algoritma tidak mencapai konvergen dengan solusi kondisi keseimbangan Wardorf. Ini dikarenakan arus pada rute 1 sedikit berada di atas perkiraan dan metode ini tidak dapat mengulanginya, di mana nilai indikator delta yang dihasilkan adalah sebesar 0,078. Nah, yang semestinya nilai ini adalah 0. Kalau ini 0 berarti angka di sini, biaya di rute 1, biaya di rute 2, dan biaya di rute 3 itu hasilnya harusnya sama. Nah, tetapi di hasil algoritma yang kita dapatkan itu hasilnya tidak sama. Oke, ini untuk contoh kasus yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Di mana di contoh soal yang ketiga atau kasus yang ketiga, fraksi pembebanannya seragam sebesar 5%. Kalau tadi di sini 25%, di sini 10%, sekarang yang 5%. Nah, saya rasa yang 5% itu sama halnya dengan yang di kondisi contoh kasus 1 dan 2 ini. Itu bisa dilakukan di rumah secara mandiri. Sekarang saya akan lanjut ke kasus 4 dan 5 untuk mempersingkat durasi. Nah, ini adalah contoh soal yang keempat, dimana pembebanannya dibikin fraksinya tidak seragam dengan jumlah pergerakan sebesar 2000 kendaraan per jam, namun pembagian fraksinya dibagi menjadi tidak seragam, dimana nilai yang pertama turun itu adalah nilai 800, yang kedua 600, dan yang ketiga 400, dan yang terakhir yaitu 200. Sekarang kita cobakan yang kasus keempat ini. Kita copy dulu tabelnya. Nah, sekarang kita rubah dulu fraksinya menjadi yang pertama itu 40%, dan yang kedua 30, yang ketiga 20, dan yang terakhir 10. Dengan jumlah fraksi arus lalu lintasnya masih sama 2000. Nah, sesuai dengan soal yang di atas, karena rute 1 adalah rute termurah, maka kita masukkan dulu persamaan untuk rute 1, dimana sama dengan 10 ditambah dengan buka kurung 0,02 dikali dengan volume lalu lintas di rute 1 tutup kurung meter. Ini kita copy aja, kedua, ketiga. Nah, yang kita rubah ya konstanta ini kita rubah untuk rute 2 kan dia 15. Dan di sini nilainya 0,05.
Dan di rute 3 di sini nilainya 12,5. Dan untuk konstantanya ada 0,015. Oke. Nah, sekarang kita masukkan arus lalu lintas di rute 1, karena rute 1 adalah rute termurah. Sini nilainya 0 untuk pembebanan yang 0 ini 0 juga, dan ini 0 juga. Nah, pembebanan yang pertama di rute 1 itu sebesar 40%, maka sama dengan 40% dikali dengan 2000. Maka didapat pembebanan untuk rute 1, pembebanan di rute 1 yang pertama ini sebesar 800 volume lalu lintas. Maka biaya yang didapat adalah sebesar 26. Dan untuk di rute kedua itu nilainya masih 0, dan di rute ketiga juga nilainya masih 0. Ini bisa kita tarik. Nah, berikut untuk pembebanan yang kedua, otomatis kita lihat dulu di sini di antara dua rute alternatif ini ternyata rute ketiga adalah rute termurah. Maka untuk rute 1 sama dengan masih sama 800 dengan nilai yang sama, dan arus di rute 2 masih 0 dengan biaya yang sama. Sedangkan di rute ketiga itu adalah 30% dari 2000, maka didapat volumenya 600 dengan biaya 21,5. Nah, untuk di rute pembebanan ketiga itu adalah rute kedua sebagai biaya terendah, maka ini masih sama dengan pembebanan kedua dengan biayanya masih sama. Sementara untuk di rute 2 dikalikan dengan 20% dikali dengan jumlah volume, maka didapat volume yang melewati rute di rute 2 pembebanan ketiga ini adalah sebesar 400 dengan biaya 17. Dan di rute ketiga masih 600 dengan biaya masih sama 21,5. Nah, di antara tiga rute ini ternyata rute kedua merupakan adalah biaya yang terendah. Maka untuk pembebanan ketiga untuk rute 1 masih 800 dengan biaya masih 26. Sedangkan untuk di rute kedua itu 10% itu kita kali dengan 2000, kita tutup kurung. Nah, ditambah dengan volume yang sudah melintas sebelumnya gitu. Maka didapat volume sebesar 600 dengan biaya meningkat menjadi 18. Sedangkan di rute ketiga masih sama 600 volumenya dengan biaya 21,5. Maka kita cek dulu jumlahnya apakah 1. Oke, maka nilainya tetap 1 dan hasilnya seperti yang kita lihat segini. Nah, sekarang kita tinggal tarik kesimpulan. Kita ambil insert, cek Microsoft Equation. Nah, habis itu kita ambil datanya sama dengan buka kurung lagi. Nilainya di sini deh. Nilai untuk di rute 1 itu volumenya sebesar 800 dikali dengan nilai tertinggi yaitu 26 dikurang dengan nilai terendah sebesar 18. Habis itu kita tambah dengan nilai di rute A itu rute 2 itu 600, lalu buka kurung lagi. Nilai tertinggi di sini 18 dan nilai terendahnya 18, maka 18 dikurang 18 lalu ditambah lagi dengan rute ketiga yang jumlahnya sebesar 600. Buka kurung untuk nilai tertinggi di sini 21,5 dan nilai terendah kita gunakan di rute kedua itu sebesar
18. Lalu kita bagi dengan, kita buka kurung dulu, 2000 dikali dengan nilai terendah itu 18, maka sama dengan, nah maka didapat hasilnya sebesar 0,236. Nah, hasil kesimpulannya juga sama, dimana setelah seluruh pergerakan dibebankan, algoritma tidak mencapai nilai konvergen dengan solusi kondisi keseimbangan Wardau. Hal ini dikarenakan arus pada rute 1 sedikit lebih berada di atas perkiraan, dan metode ini tidak dapat mengulangi juga. Nah, nilai indikator delta yang dihasilkan adalah sebesar 0,236. Ini untuk contoh kasus yang keempat dengan metode pembebanan bertahap, fraksinya tidak seragam. Nah, bagaimana dengan soal yang kelima? Di sini fraksi pembebanannya juga tidak seragam. Nah, dimulai dari 10%, 20%, 30%, dan 40%. Caranya juga sama dengan kasus keempat, cuman beda di angkanya aja. Kalau di sini 40, berarti yang di kasus kelima di sininya nilainya adalah 10, 20, 30, 40, dan totalnya nanti 100% juga. Nah, saya kira untuk kasus kelima juga bisa dikerjakan secara mandiri. Nah, untuk tutorialnya cukup sampai di sini. Nah, untuk contoh kasus 1 kurang lebih seperti ini. Ini contoh kasus 2, dan ini contoh kasus yang keempat. Nah, pembelajaran yang kita dapatkan di pertemuan sekarang itu adalah pembelajaran mengenai all-or-nothing dan pembebanan secara bertahap. Bertahap ini dengan fraksi yang seragam dan fraksi yang tidak seragam. Nah, untuk minggu depan kita akan masih membahas mengenai pemilihan rute, namun kita akan menggunakan konsep pembebanan equilibrium atau keseimbangan Wardau. Sampai jumpa minggu depan.